Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di depan gue sekarang sudah ada satu buah mantan flagship dari Samsung. Inilah Samsung Galaxy S10 Plus. Sebenarnya kalau dibilang ini mantan flagship, gue agak kurang setuju sih, karena menurut gue ini masih flagship, ya. Karena dengan spesifikasi yang kita dapetin di handphone ini, kita masih bisa pakai handphone ini di tahun 2021. So, seperti apa kondisi handphonenya setelah kurang lebih hampir 2 tahun handphone ini melanglang buana di Indonesia? Langsung aja kita buka isi paketnya atau isi boxnya ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman itu sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Dan ya, ini adalah penampakan box dari Samsung Galaxy S10 Plus. Di bagian depan di sini ada tertulis gambar S10 Plus. Terus kemudian di sisi sebelah kanan boxnya ini kosong, cuma ada segel. Terus kemudian di sisi kirinya ini cuma ada tulisan Samsung Galaxy S10 Plus. Di bagian atasnya kosong, di bagian bawahnya ini ada keterangan nomor IMEI dan keterangan warnanya ya teman-teman. Kemudian di bagian paling belakang di sini ada ketulis spesifikasinya dan ada internal storage-nya. Ini varian yang 128 GB ya. Kalau yang kemarin itu kan yang varian 1 TB dan yang 1 TB-nya alhamdulillah sudah laku. Sekarang kita bahas yang versi 128 GB. Langsung kita buka isi paketnya seperti apa. Oke, ya, di balik sebelah sini ada satu tempat lagi ya. Ini sih seharusnya tempat buat apa sih namanya? Casing ya, casing bawaan dari si S10 Plus, tapi karena ini barangnya second, itu casingnya juga sudah banyak yang nggak ada. Ini kita dapat quick start guide di sini, harusnya ada 2, yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus kemudian kita dapat SIM card ejector. Ini kita singkirkan ke sebelah sini, ininya kosong. Terus ya, ini handphone ya. Ya, ini handphonenya Samsung Galaxy S10 Plus. Kita dapat charger. Chargernya ini ada adaptive fast charging 15 watt ya teman-teman. Oke, 15 watt. Terus kemudian kita masih dapat USB on the go di sini. Kalau misalnya yang versi sekarang kayaknya USB on the go itu udah nggak dapet ya. Kayak mulai dari Note 10 atau Note 10 Plus itu udah nggak dapet USB on the go ya teman-teman ya. Kita di sini dapat kabel data. Ya, kabel datanya di sini adalah yang varian USB-A to USB-C ya teman-teman. Terus kemudian kita dapat lagi di sini headset ya, karena dia masih ada jack audio 3,5 mm ya. Nah, ini kita dapat headset yang AKG dan ini ada pakainya jack 3,5 mm, bukan USB Type-C kayak si Note 10. Oke, ini kita dapat ini semua. By the way, berapa sih harganya? Sekarang harganya sekitar 6 jutaan ya, 6,6 sampai dengan 6,9 atau sampai 7 juta. Ada yang jual 7,5 juta juga ya, tapi rata-rata orang banyak kan jual di harga 6 jutaan ya teman-teman. Dan yang kita dapetin adalah yang full set seperti ini, oke? Dan ya, ini kita taruh lagi dan kita akan langsung bahas handphone ya teman-teman. By the way, handphone yang gue pakai buat ngerekam ini juga Samsung Galaxy S10 Plus, cuman yang varian warna putih ya teman-teman. Dan ya, ini adalah penampakan dari Samsung Galaxy S10 Plus. Kita tur dulu untuk body-bodinya. Ini di bagian depan ada layarnya seperti ini. Ini lebarnya kalau nggak salah sekitar 6,4 inci. Di depan ada dual kamera di sini ya. Ada dual kamera. Terus kemudian di sisi kanan handphonenya ada tombol power. Terus kemudian ada garis antena satu di atas sini. Terus kemudian di sisi kirinya di sini ada tombol Bixby, tombol volume up dan volume down. Ada juga satu garis antena di sini. Dan di bagian atas kita menemukan secondary microphone. Terus kemudian ada juga untuk SIM tray. Nah, SIM tray-nya ini dia hybrid ya teman-teman. Jadi kita pilih antara SIM 1 dengan SIM 2 atau SIM 1 dengan micro SD. Dan micro SD-nya ini support sampai dengan 1 tera ya teman-teman. By the way, buat yang kayak kemarin, bahkan yang internal storage-nya 1 tera pun dia masih support untuk micro SD ya teman-teman. Dan oke, seperti itu, dia hybrid. Kayaknya flagship Samsung itu kayak nggak ada yang modelnya triple slot ya. Kayaknya nggak ada ya. Jadi semuanya versi ya flagship Samsung itu hybrid ya teman-teman. Terus di bagian bawah di sini kita dapetin ada mikrofon, ada speaker, terus ada port USB Type-C dan juga ada headphone jack 3,5 mm. Dan untuk spesifikasinya sendiri dia menggunakan Snapdragon 920 kalau nggak salah ya, 920 atau 925 kayaknya, 920 kalau nggak salah. Terus kemudian dia sudah ada IP rating sampai dengan IP68, jadi bisa masuk ke dalam air dengan kedalaman 1,5 meter dengan waktu 30 menit. Tapi kalau misalnya handphonenya udah handphone second yang udah kurang lebih 2 tahun kayak gini, gue agak sedikit ngeri.
ya. Jadi sarankan gue nyaranin teman-teman itu supaya nggak usah masukin ke air ya, karena memang udah berumur ini handphonenya. Terus kemudian dia support NFC pasti udah ada. Terus dia juga ada wireless charging, ada refresh wireless charging, jadi dia bisa ngecas handphone yang lainnya yang sudah support wireless charger juga. Terus kemudian dia di sini speakernya 2 atas bawah ya, jadi stereo. Dan layarnya Dynamic AMOLED teman-teman. Ini jadi layarnya bukan Super AMOLED ataupun AMOLED, tapi layarnya sudah Dynamic AMOLED. Dan ini adalah teknologi Dynamic AMOLED pertama yang disematkan di handphone Samsung. Oke, langsung kita nyalain aja bagaimana kondisinya dan bagaimana layar Dynamic AMOLED itu kita bisa lihat ya teman-teman. Ya, jadi ini handphone pertama kali keluar itu tahun 2019 awal, sama seperti seri-seri S sebelumnya, di mana seri S itu keluar di awal tahun, sedangkan untuk seri Note itu keluar di akhir tahun ya teman-teman. Oke, ini kita sudah menyalakan handphonenya, dan ya ini Dynamic AMOLED dari si Samsung Galaxy S10 Plus ya teman-teman. Warnanya gonjreng ya, beda banget sama layar AMOLED-nya atau layar Super AMOLED dari Samsung yang lainnya. Ini Dynamic AMOLED itu dia kecerahannya bisa sampai 1000 nits teman-teman. Itu terang banget nih kalau misalnya kita fullin kecerahannya ya, dia udah full ya ternyata. Nah, ini layarnya itu cerah banget. Oke, di sini kita akan coba untuk tur sedikit aja untuk handphonenya. Ya memang ini adalah handphone flagship. Dengan harga yang sekitar cuma 6 jutaan, ini menurut gue killer banget di tahun 2021. Oke, ini dia sampai saat ini terkonfirmasi dia sudah bisa mendapatkan Android 10. Dan bahkan dia nanti akan bisa mendapatkan satu kali update besar lagi, yaitu nanti Android 11 teman-teman. Oke, kita lihat untuk notification panelnya di sini. Sama seperti ini semuanya ya, dan dia bisa dinyalakan Dolby Atmos-nya tanpa harus kita menggunakan headset karena dia speakernya sudah stereo. Nah, kalau untuk kayak di seri Note 8 ataupun S8, dia Dolby Atmos-nya nggak bisa dinyalain tanpa kita menggunakan headset karena speakernya cuma satu. Begitupun juga di versi-versi Samsung mid-range lainnya ya teman-teman, dia ada support Dolby Atmos, tapi nggak bisa dinyalain kalau misalnya nggak pakai headset. Nah, kalau untuk yang layar atau yang untuk apa namanya speakernya ada 2, itu Dolby Atmos-nya bisa dinyalain tanpa harus kita koneksikan ke headset ya. Terus kita di sini ada mode gelap, jelas ada mode gelap, dia dari Samsung One UI yang pertama itu di Android 9 dia sudah ada mode gelap. Terus ada DeX. Nah, DeX ini juga sudah support yang wireless DeX sama seperti Samsung Note 20 ya teman-teman. Jadi tanpa harus pakai kabel lagi ya. Jadi langsung tinggal mirroring aja, dia sudah support yang model DeX ya. Terus kemudian kita cek apa lagi di sini. Ya sebenarnya sih namanya handphone flagship ya, memang oke banget sih ini handphonenya ya teman-teman ya. Jadi biometrik oke, dia keamanannya fingerprint itu ada di dalam layar ya teman-teman, dan ya itu fingerprintnya cepat banget karena dia sensornya sudah menggunakan apa namanya? Dia sudah menggunakan bukan optik, tapi dia menggunakan kayak sinyal gitu ya. Kayak sinyal radio dia tembakin, terus nanti ada feedbacknya. Itu gue lupa sih namanya apa, tapi bukan optikal lagi ya untuk sensor fingerprintnya. Terus apalagi di sini ya sebenarnya memang handphonenya itu enak banget ya. Baterainya besar 4000 mAh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman buat main game dan yang lain-lainnya itu masih sangat mumpuni di tahun 2021 ya. Nanti gue akan coba tes gaming juga di Samsung Galaxy S10 Plus ini, bagaimana kondisinya kalau kita mainin game-game yang masih masih cukup berat gitu ya, kayak Genshin Impact, PUBG ya. Terus nanti kita main juga Mobile Legends, nanti kita akan coba bikinin di video terpisah. Jadi gimana menurut kalian, apakah handphone ini masih sangat layak dipakai di tahun 2021? Menurut gue ini handphone masih sangat-sangat layak banget, karena ya itu dengan harga yang 6 jutaan kita bisa dapetin handphone yang sudah IP68, wireless charging, terus juga udah fast charging, speakernya stereo, dual kamera depan, triple kamera belakang ya. Dan konfigurasi kamera belakangnya itu dia ada di lensa wide, ultra wide, dan ada yang normal ya teman-teman ya. Itu untuk konfigurasi lensa belakangnya. Oke, seperti biasa kita kalau misalnya dapetin handphone second, kita akan cek dulu kondisinya apakah bagus atau enggak. Masuk ke pengecekan Samsung seperti biasa, bintang pagar kosong, bintang pagar. Oke, untuk warna merahnya dia berfungsi dengan baik, hijau berfungsi dengan baik, biru berfungsi juga dengan baik tanpa ada shadow di sana. Receivernya ya, ini terdengar receivernya ya teman-teman. Terus kemudian vibrationnya ya, dia bergetar ya handphonenya. Terus kemudian megacam ini ada 3, jadi kita akan pengecekannya 3 kali. Flashnya nyala, terus kemudian HDR-nya dia nyala, dan untuk yang wide-nya juga dia oke.
Sebentar, dia harus agak dijauhin sedikit. Nah, dia baru bisa. Oke, kameranya berfungsi dengan baik tiga-tiganya. Sensor, ya, sensor barometernya kita tekan sedikit ya. Dia masih naik, artinya dia masih tahan air ya teman-teman. Tapi gue tidak menyarankan handphone ini dimasukkan ke dalam air. Karena dengan umur yang sudah 2 tahun ini, menurut gue agak sedikit riskan ya. Oke, waktu itu nih harganya berapa ya? 14 juta kalau nggak salah. Oke, karena gue sempat nganterin istri gue beli si S10 Plus ini. Oke, untuk magnetic sensornya berjalan dengan baik. Terus kita untuk touch. Oke, touch-nya juga berfungsi dengan baik, nggak ada kendala sama sekali. Ya. Terus kemudian speaker, ya, speakernya atas bawah berfungsi juga dengan baik. Oke, subkey, tombol power, volume up, volume down, terus tombol Bixby, back, home, dan recent app berfungsi dengan baik. Front cam, ya, berfungsi dengan baik juga front camnya. Dan ya, semuanya berfungsi dengan baik overall ya teman-teman. Untuk dengan harga yang menurut gua 6 jutaan ini handphone masih sangat layak dipakai di tahun 2021. Khususnya buat teman-teman yang nggak mau menggunakan handphone flagship yang maksudnya baru keluar gitu. Gue adalah salah satu tipe orang yang kalau misalnya ada handphone flagship keluar, gue nggak langsung beli, tapi gue akan pakai setahun kemudian atau bahkan 2 tahun kemudian. Ya, itu baru gue mau pakai handphone flagship. Jadi buat tahun 2021 ini kalau misalnya kalian pengen nyobain flagship tapi dengan harga yang nggak terlalu mahal, Samsung Galaxy S10 Plus bisa jadi salah satu pilihannya. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.